Selamat pagi pemirsa Embun Surgawi yang Tuhan kasihi. Pada saat ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi-pagi ini dan kita dapat dikuatkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini akan terambil di dalam kitab Yakobus 4 ayat 8a yang mengatakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Saudara, sebelum firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami untuk menguasai hati kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan segala kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahaminya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, apakah kita pernah melihat hamparan padang rumput yang hijau, yang luas dan menyejukkan, atau gunung, lembah yang begitu menakjubkan, serta air terjun yang begitu mempesona? Itu sebagai ekspresi kreativitas daripada Allah. Apakah kita pernah berhenti sejenak dan memperhatikan bahwa di sekeliling kita Allah sedang menceritakan mimpinya? Dengan memperhatikan ciptaannya, dengan mendengarkan bisikan suara Allah, dan juga mencoba mendengarkan detak jantungnya Allah, kita akan terkagum-kagum dengan keajaiban dunia. Melihat ciptaannya adalah cara kita untuk lebih menyadari akan hadiratnya. Ketika kita memperhatikan hal-hal ini, kita seolah-olah sedang ditarik untuk mendekat kepada Allah. Saudara, ada dua aspek utama dalam mengalami hadirat Allah. Yang pertama adalah bagian kita, dan yang kedua adalah bagian Allah. Dan kedua aspek ini tertulis di dalam kitab Yakobus 4 ayat 8a yang tadi dibacakan, di mana kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah, itu bagian kita, dan diberi jaminan bahwa Dia akan mendekat pula kepada kita, ini bagian Allah. Saudara, sering kita mendengar kalimat yang akrab di telinga kita, yang mengatakan jika Allah terasa sangat jauh. Sebetulnya siapa sih yang pergi menjauh? Karena pada hakikatnya Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Jadi, kitalah sesungguhnya yang menciptakan jarak tersebut. Kita sering membiarkan kesibukan kita mengalahkan kita daripada mengalami Allah. Rutinitas kita sehari-hari, jadwal yang padat, kesibukan kita adalah saingan Allah dalam memperebutkan perhatian kita. Dan sayangnya, kita lebih sering membiarkan rutinitas dan juga kesibukan kita menjadi pemenang di dalam perebutan perhatian itu. Saudara, Allah bisa saja melakukan sesuatu yang akan membuat kita mencari Dia. Tetapi Allah tidak mau akan hal itu. Dia lebih suka kalau kita mencari Dia. Kita mempunyai inisiatif untuk mencari Dia, bukan Allah yang menyuruh kita. Mendekatlah adalah suatu tindakan kasih. Nah, dan tindakan kasih jika benar-benar nyata selalu bersifat sukarela. Kita dapat membuat diri kita lebih tanggap akan cara-cara Tuhan bergerak dan bekerja di sekitar kita. Dan kita juga dapat menarik Allah untuk bergerak ke arah kita. Seperti sepasang kekasih yang secara naluriah mengetahui bagaimana cara menarik akan hati lawannya. Kita dapat mengetahui apa yang menarik bagi Allah dan mengundangnya
menjalin hubungan yang lebih intim dengan Allah. Dan ketika kita tahu sikap-sikap yang menghangatkan hati Allah, kita harus mengamalkannya. Dan ketika kita mendekat kepadanya, Dia akan mendekat juga kepada kita. Apa sih yang menarik bagi Allah? Ternyata banyak. Iman, kerendahan hati, kerinduan akan Dia, kejujuran, kekudusan, ketaatan, kesetiaan, kasih, kepedulian, dan masih banyak lagi sikap-sikap yang kita dapatkan temukan di dalam Alkitab. Memang manusia yang jatuh dalam dosa tidak dapat menghasilkan sifat-sifat rohani tanpa kekuatan daripada Allah. Tapi kita diberitahu dengan jelas untuk bersikap benar. Jadi kita memikul tanggung jawab dan berinisiatif untuk melakukannya. Jadi saudara, mendekatlah kepada Allah sedemikian rupa, sehingga kita akan mendapatinya Allah juga mendekat kepada kita. Amin.